Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya di halaman ke-22, bab tarbiyatin nash'i ala siyam, bab mentarbiyah anak-anak untuk berpuasa. Mentarbiyah anak yang masih kecil, yang masih dini, usia dini, dilatih, ditarbiyah, dididik untuk supaya terbiasa berpuasa. Kalau bab kemarin kita telah melewati anjuran Islam berkaitan dengan anak-anak agar dilatih, diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Bahkan ketika umur 10 tahun, jika mereka tidak mau sholat, diperbolehkan untuk dipukul dalam rangka mendidik. Maka pada bab yang baru ini disebutkan berkaitan dengan anjuran untuk mendidik, membiasakan anak-anak kecil seperti ini untuk berpuasa. Dari sini, sebelum kita membaca hadis yang akan kita baca, dari sini, dari bab ini saja bisa kita lihat perhatiannya dan kepedulian Islam terhadap ibadah, sehingga anak-anak yang masih kecil pun dianjurkan untuk beribadah walaupun mereka belum dibebankan oleh syariat untuk beribadah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terbiasa. Kalau istilahnya kita orang Indonesia, ala bisa karena biasa. Kalau dari kecil anak-anak sudah terbiasa dan sudah dibiasakan untuk ibadah, maka ketika besar, ketika dewasa, bukanlah perkara yang berat atau beban bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hadis dari Ar-Rubaiyah bintu Muawwidh. Kita baca hadisnya. Wa 'anir Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu anha, dari sahabiyah Ar-Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulahu ghadata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rusulahu, utusan-utusan beliau, ghadata Asyura, di pagi hari pada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, disebut dengan Asyura. Ila qura al-ansar, ke kampung-kampungnya orang Ansor. Orang Ansor ini penduduk asli kota Madinah. Allati haulal Madinah, yang ada di sekitar kota Madinah. Faham ya maknanya? Jadi di pagi hari pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah SAW mengirim utusan untuk keliling ke kampung-kampung Ansor yang ada di sekitar kota Madinah. Lalu Rasul mengatakan
kepada utusan tersebut agar disampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Isinya apa? Anaman kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Bahwasannya siapa yang sudah makan, maknanya sudah terlanjur makan di pagi hari tersebut. Kan pagi-pagi, memungkinkan sudah ada yang sarapan pagi kan. Nah, dalam keadaan puasa Asyura adalah puasa yang disyariatkan. Sebagian para ulama mereka mengatakan puasa Asyura di awal-awal Islam atau di awal-awal di kota Madinah hukumnya wajib sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan ketika itu adalah Asyura, setahun sekali. Ketika puasa Asyura datang, syariat untuk berpuasa yaitu puasa Asyura, Rasul mengatakan annaman kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Bahwasannya siapa yang sudah terlanjur makan, maka hendaklah dia berpuasa pada sisa hari dia tadi. Misalkan dia sudah terlanjur sarapan jam 7 pagi. Maknanya Rasul mengatakan siapa yang sudah terlanjur sarapan, sudah terlanjur makan, maka sisa harinya dia berpuasa. Wa man lam yakun akala falyasum. Maka barang siapa yang belum sama sekali makan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Kalau ada yang dari subuh belum makan, ya sudah, jangan makan, lanjutkan puasa. Fa innal yauma yaumu Asyura. Dikarenakan hari ini sesungguhnya adalah hari Asyura. Jelas? Qalat, lalu Ar-Rubayyi bintu Muawidh menceritakan, fakunna ba'da dzalika nasumuhu. Dulu kami setelah kejadian itu, maknanya setelah ada himbauan dari Rasul untuk berpuasa, kami pun berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum. Dan kami pun nusawwim, mengajak, membiasakan anak-anak kami yang masih kecil. Sibyan itu anak-anak yang masih kecil. As-sighar, dulu kami membiasakan anak-anak kami, mengajak anak-anak kami yang masih kecil tadi untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi ke masjid. Fanaj'alu lahumul lu'ba minal ahni. Kemudian kami buatkan mereka mainan yang terbuat dari bulu-buluan, ya, dibuatkan mainan. Fa'idha baka ahaduhum, kalau salah seorang di antara mereka, di antara anak-anak ini tadi, ada yang menangis ala ta'am, dikarenakan ingin makan, a'tainahumul lu'bah, maka kami memberikan kepada mereka mainan tersebut, tulhihim hatta yutimmu saumahum. Kami kasihkan kepada mereka mainan tulhihim yang fungsinya bisa membuat mereka terhibur, bisa membuat mereka tidak ingat kelaparan lagi, bisa membuat mereka senang-senang bermain. Hatta yutimmu saumahum, sampai mereka bisa menyempurnakan puasa mereka tadi. Hadis muttafaqun alaih. Jelas terjemahannya? Kita baca ta'liq keterangan yang disebutkan di bawah ini. At-ta'liq, al-ihnu as-suf. Al-ihn maknanya as-suf, bulu. Ya. Entah si mainan seperti apa yang terbuat bulu-buluan. Ya. Misalkan kalau bulu suf itu bulu domba. Suf itu bulu domba. Ya mungkin mirip-mirip bola atau apa gitu kan, dibuat mainan lah. Hadal hadis,
kalladzi qablahu. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya. Fihi tarwidus shaghir ala ta'at. Pada hadis ini terdapat tarwidus shaghir ala ta'at. Terdapat tindakan membiasakan anak kecil untuk menjalankan ketaatan. Liya'tada 'alaiha mundu sighar, supaya anak kecil tersebut terbiasa sejak kecil. Fala yajidu fiha ba'da dzalika masyaqqatan nafsiyah wala amaliyah, sehingga dia tidak mendapati pada ketaatan tersebut setelah dibiasakan sejak kecil masyaqqatan nafsiyah, dia tidak mendapati pada dirinya tadi rasa berat dalam jiwanya, wala amaliyah, tidak pula rasa berat dalam prakteknya dia. Jadi anak-anak kalau dibiasakan dari kecil untuk beribadah, maka ketika besar dia tidak akan mendapati lagi rasa berat hati atau berat di badan, karena sudah terbiasa. Cobalah kalau anak-anak diajak biasa ke masjid, diajak biasa sholat, diajak biasa puasa, ringan bagi dia untuk beribadah ketika nanti di masa besar, asal istiqomah terus, dibiasakan dari kecil. Wa fi hadzal hadits faidatun nafsiyah. Pada hadis ini faidatun nafsiyah, ada faedah kejiwaan. Wahya, yaitu anna hamlat tifli ahyanan ala syai'in yashuqqu alai tarbiyatun lahu alal jild was sabr. Faedah yaitu anna hamlat tifli, bahwasanya membebankan kepada seorang anak kecil, ya, terkadang ya membebankan kepada anak kecil tentang sesuatu yang berat bagi dia, tarbiyatan lahu, ya, sebagai bentuk pendidikan bagi dia, alal jildi was sabar, untuk kuat dan sabar. Ya, faedahnya apa? Faedah kejiwaan. Apa itu? Bahwasannya membebani anak kecil terhadap suatu perkara yang berat bagi dia, tarbiyatan lahu, adalah pendidikan bagi dia, alal jildi was sabar, untuk kuat, was sabar, dan sabar. Ini suatu yang luar biasa ya. Kalau anak kecil dibiasakan, misalkan contoh, anak kecil saja, kalau kita biasakan beban berat, contoh misalkan ya, anak kecil itu dibiasakan bantu beban berat, nyuci piring, apalagi nampal ban, nukang, ngaduk semen, apalagi man, nah nganut tanah. Ini pengalaman kita di dunia pendidikan. Kita punya murid 20 biasanya, anak-anak tahfidz itu. Kita dapati anak-anak yang kalau bahasa kita di Palembang ini kelemak-kelemek. Saya tanya sama sebagian orang tuanya, ini anaknya antum ini kayaknya kemarin itu jadi anak mami. Kata dia, iya Ustaz, maklumlah anak pertama, jadi di rumah kita manja. Nah yang seperti ini akhirnya apa? Terbawa dia sampai umur 15 tahun dalam kondisi anaknya seperti itu tadi. Ada yang luar biasa, kecil, sigap. Ada. Malahan SD belum tamat. Tapi kemauan keras ini tadi luar biasa. Ada namanya anak siapa? Anaknya Hendry siapa? Gifar, anak si Ivan itu tadi. Cuman tenaganya, tapi dia punya keinginan. Ada yang memang berotot. Itu anak yang pagar alam tuh kan, yang gunung, malum lah kan, namanya gunung dia tadi. Tapi kalau anaknya Hendrik ini keinginannya baik, tapi tenaganya kami tidak tega. Tenang Ustaz, aku lah biasa bantu wabi begawi. Kaget
patah tangan. Karena nafsunya kuat tapi tenaganya lemah. Kurang asupan. Gitu tadi. Tapi semangat luar biasa. Kan lumayan, berarti kan sudah ada keinginan dibanding yang disuruh duduk. Nah, berarti ini penting ya, kita bagi orang tua itu penting. Jadi jangan terlalu dalam mendidik sama anak tadi, jangan terlalu sayang. Apa yang di rumah misalkan nyapu, tolong sapu sana. Kalau misalkan di rumah tadi cuci piring, misalkan bisa disuruh nyuci piring, suruh cuci piring. Intinya yang dimampui dia, walaupun berat, ingat ya, berat dan dimampui oleh anak kecil tadi. Namun kalau berat tidak dimampui jangan. Misalkan disuruh ngaduk semen itu tadi untuk ngelatih, jangan seperti itu tadi, ya kan? Atau mungkin anak kecil seperti ini, disuruh ngangkat atau toko bangunan gitu tadi kan, ngangkat semen 50 kilo, itu jangan. Namun perkara-perkara yang dia mampu kuat itu diperbantukan supaya terlatih fisiknya tadi. Lihatlah orang-orang Jawa yang tinggal di gunung, khususnya di gunung ya, anak-anak gunung itu fisiknya luar biasa. Berbeda dengan anak-anak kota ini tadi yang cuma taunya game. Kalau main game nomor 1. Tapi kalau suruh kerja tadi duduk. Dan ya maaf ya, akan terbukti yang seperti ini tadi, anak-anak yang terbiasa dari kecil sampai remaja, terbiasa fisiknya tadi, akan kelihatan di masyarakat ketika kerja bakti. Ya enggak? Dan akan kelihatan lagi ketika Idul Adha. Di tempat kita itu, kalau gotong royong di komplek, itu yang memang nggak terbiasa ya. Mungkin dulunya memang ya anak sekolahan, terus juga anak kuliahan juga santai-santaian. Ya jadi kelihatan. Makanya kewalahan kalau ada Pak RT ngajak kerja bakti itu banyaklah mandor. Akhirnya dipanggilkan ke tim dari kelurahan untuk nebas. Karena tidak ada yang bisa. Alhamdulillah pendidikan seperti ini, alhamdulillah ada di lingkungan pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu ada kerja bakti, ada piket, ada hal-hal yang melatih fisik anak-anak. Nah, yang seperti ini dibutuhkan. Apalagi dalam Islam itu juga memperhatikan kekuatan fisik. Allah SWT menyebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian kekuatan yang kalian miliki. Rasul langsung menafsirkan ala innal quwwa ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Dalam artian ada kekuatan yang bersumber dari fisik, memang dibutuhkan dalam Islam. Lihat para sahabat ketika mereka menggali Khandaq. Luasnya Khandaq itu tadi dalam, digali dengan luas sekitar satu orang itu dapat jatah sekitar 3 meteran untuk menggali dalam lubang 3 meter untuk jatah satu orang, 3 sampai 5 meteran satu orang waktu itu, dalam kondisi mereka orang-orang yang sudah terbiasa. Kalau seandainya orang-orang yang loyo mungkin sudah digempur kota Madinah ketika tadi. Ini menunjukkan dibutuhkan pendidikan dari kecil. Faya abna'i tuqbilu hirsal kibar alaikum. Wahai anak-anakku, tuqbilu atau taqbalu, taqabbalu hirsal kibari alaikum. Wahai anak-anakku, taqabbalu, terimalah oleh kalian hirsal kibari alaikum, semangatnya orang-orang yang dewasa di dalam mendidik kalian. Terima rasa semangat tersebut. Wahrisu ala anfusikum, semangatlah untuk diri kalian. Farahimallahu abdan a'ana ahlal khair ala islahi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang membantu ahlul khair di dalam memperbaiki dirinya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita tatkala kita membantu orang lain yang ingin memperbaiki diri kita. Contoh misalnya, kita mendapati adik
adik kita ini orang yang butuh pendidikan lah, dalam artian maklum lah, mungkin jauh dari pendidikan agama, jadi hidup di dunia jalanan, sehingga butuh kita luruskan, kita bina, kita didik. Ketika dia membantu kita untuk memperbaiki dirinya, dalam artian ketika kita bimbing seperti ini, dia nurut, kita ajari begini, dia nurut, tindakan dia nurut dan membantu kita untuk memperbaiki dirinya, itu diantara sebab Allah SWT memberikan rahmat kepada dia. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Kata Allah SWT, kalau seandainya mereka mau menerima, mengamalkan apa yang diberikan nasihat kepada mereka tadi, lakana khairan lahum, niscaya hal yang demikian itu tadi jauh lebih baik bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya, di antara faedah hadis ini, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan kebaikan kepada umat. Dari sisi pagi hari Rasulullah SAW mengutus utusan ke kampung-kampung. Apa tujuan utusan-utusan ini tadi? Ngasih tahu, memberikan himbauan tentang puasa Asyura, yang isinya siapa yang sudah terlanjur makan sarapan, maka jangan lanjut makan, tapi puasa. Bagi yang belum makan, maka lanjut berpuasa. Ini metode Nabi SAW, irsalud du'at ilallah, mengutus para da'i. Dan itu ditempuh oleh Rasul SAW dalam banyak hadis. Ini jelas beliau ngutus ke samping kota Madinah. Ini misalkan kota Madinah, kampung-kampung sebelah. Kalau istilah kita kota Madinah Palembang ini diutus ada di Sungai Lais, ada yang di Talang Keramat, Kenten Laut, Talang Jambi, Mariana, seperti itu. Ya. Yang dilakukan oleh Rasul SAW untuk berdakwah, ngasih tahu ke masyarakat sekitar. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya tablighul ilm, tersampaikannya ilmu kepada umat. Ini kan wahyu turun ke Rasul SAW dalam keadaan Rasul ada di kota Madinah. Memungkinkan orang yang ada di luar kota Madinah tidak mendapat khabar tersebut, melainkan harus ada yang diutus. Itu metode Nabi SAW. Metode yang seperti ini juga kita rasakan dulu di Yaman, ya, perkara yang sudah lumrah, tidak asing lagi, yang dipraktekkan oleh para ulama di negeri Yaman, mengutus murid-murid mereka untuk berdakwah di kampung-kampung, khususnya di bulan Ramadan. Ada yang ditunjuk jadi imam, ada yang ditunjuk jadi khatib, ada yang ditunjuk untuk ngajari, ngisi kajian di masjid-masjid di bulan Ramadan. Faedah yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan permasalahan fikih. Barang siapa yang dia tidak tahu kalau hari tersebut adalah hari awal Ramadan dan sudah terlanjur bagi dia untuk sarapan pagi, sehingga setelah dia sarapan ada yang memberitahu kalau hari tersebut adalah hari awal Ramadan, maka sikap dia tahan makannya hari tersebut dan tidak perlu mengqadha lagi. Difahami? Tidak perlu mengqadha lagi. Contoh gambaran, misalkan seseorang tinggal di suatu wilayah yang tidak diketahui atau dia tidak dapat informasi. Kalau zaman sekarang ini rata-rata kita cepat informasi, ya, tidak dapat informasi. Memungkinkan kalau zaman-zaman dulu, ya, Indonesia masih tahun 80-an mungkin, ya,
atau 70-an, masih gunakan radio. Jadi gambarannya ini malam Ramadan. Cuma dikarenakan keterlambatan informasi, mungkin yang tinggal di Teran zaman dulu, tahu-tahu pagi-pagi dia sarapan. Memungkinkan sekitar jam 9 pagi, jam 10 pagi dapat khobar. Ternyata tadi malam di Radio Republik Indonesia, masih ada enggak radio itu? Masih ada, masih. Radio Republik Indonesia diumumkan bahwasannya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober adalah hari pertama Ramadan. Dalam keadaan dia dapat khobar itu kapan? Jam 9 pagi. Sudah sedang di bawah pohon karet, mau nyadap. Ini kan di Teran, bukan di kota masalahnya kan, di Teran. Kalau di kota kan tahu informasi. Nah, nyadap, sudah istilahnya sekelas yang awam tadi. Ada ubi kayu rebus, ada kopi. Tahu-tahu dia ngasih tahu, itu tanggal 1 Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Dah, berhenti. Makannya jangan lanjutkan lagi. Terus dia tahan diri untuk makan sampai datang maghrib. Apakah mengqadha? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang terkuat berdasarkan ilmu yang kita ketahui adalah tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Tidak perlu bayar lagi. Tetap dia lanjutkan puasa wala qadha alaihi. Tidak perlu mengqadha berdasarkan hadis yang disebutkan di sini. Kemudian adapun hukum puasa Asyura, mungkin dulu pernah kita sampaikan di sini berkaitan dengan puasa. Hukum puasa Asyura dulu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan amarona Rasulullah SAW an nasuma yauma Asyura. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk puasa Asyura. Kami pun berpuasa. Sehingga falamma furidha Ramadan, tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura, man arada ayyasum falyasum. Ya, siapa ingin puasa, puasa, siapa yang tidak puasa, tidak masalah. Difahami? Kemudian jadi hukum asal puasa Asyura dulu di awal adalah hukumnya wajib setahun sekali. Kemudian berpindah menjadi hukumnya sunnah. Nah, untuk berkaitan dengan puasa Asyura ini tadi, ada beberapa tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Tingkatan pertama, dia berpuasa pada tanggal 10. Puasa Asyura 10 Muharram. Keutamaannya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, sebagaimana hadis Abu Qatadah riwayat Muslim, Rasul menyebutkan saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Puasa Asyura beda dengan puasa Muharram. Untuk Muharram double ya. Ya, Muharram Arafah. Untuk Arafah setahun sebelumnya dengan setahun setelahnya. Kalau puasa Asyura setahun sebelumnya saja. Itu tingkatan yang pertama, tanggal 10. Tingkatan yang kedua, digabungkan tanggal 10 dengan tanggal 9. Dan ini yang afdol. Ini yang afdol. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, beliau dikasih tahu bahwasannya hari tersebut adalah hari yang orang-orang Yahudi juga berpuasa. Maka Rasul SAW menyatakan, wa in aishna ila qabilin la asumanat tasi'. Kalau seandainya kita hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa, kita berpuasa tanggal 9. Namun belum sampai tahun depan, Rasul SAW sudah meninggal duluan. Difahami? Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, tanggal 10 dan tanggal 9, hadisnya sahih. Sebagian para ulama menyebutkan ada tingkatan yang ketiga.
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau wa Rasailihi, yaitu tingkatan yang ketiga, puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Namun kalau secara periwayatan hadis untuk penambahan tanggal 11 riwayatnya tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih, namun sebagian para ulama menyebutkan tetap disunnahkan untuk puasa tanggal 11. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan cukup puasa tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Saya wanti-wanti dari sekarang. Kenapa? Dikarenakan setiap puasa Asyura selalu ribut itu tadi. Yang jadi masalah itu ribut puasa juga tidak. 10 3 hari atau 2 hari, 3 hari 2 hari. Puasa juga pas ditanya puasa enggak? Itu tadi. Nah, ribut puasa juga tidak itu tadi kan. Itu puasa Asyura ya. Keutamaannya tadi menggugurkan dosa setahun yang sebelumnya. Hari Asyura ini 10 Muharram ini hari yang Allah SWT menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Istilahnya 10 Muharram itu hari tewasnya Firaun dan hari terselamatkannya Musa. Nah, kebetulan tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang bertepatan dengan tewasnya Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, cucunya Rasul. Dikarenakan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, sehingga orang-orang Syiah membuat acara yang dikenal dengan acara Husainiyat. Mereka sebut dengan Husainiyat. Kalau di Irak, di Iran ya, di Iran mereka praktek langsung dengan cara berkabung, nusuk-nusuk badan, melukai badan. Kalau di Yaman, Allah alam kalau secara publikasi ya, kalau yang ada tuh paling mereka keliling arak-arakan kayak pawai itu kan, pawai bawa bendera, bawa ya tulisan spanduk, ya Husain, ya Husain, Ishfa' lana ya Husain, berikan syafaat kepada kami ya Husain. Dan ini juga tanggal 10 Muharram ini sudah menjadi tradisi sebagian orang Syiah di Indonesia setiap tahun. Pernah kalau tidak salah diadakan di lapangan bola itu apa namanya? Stadion Gelora Bung Karno kan? Pernah kan beberapa tahun yang lalu kan? Itu tadi. Itu Indonesia ini sudah mulai banyak berkembang Syiah. Itu berkaitan dengan Asyura. Adapun hadis yang menyebutkan Asyura 10 Muharram adalah hari yang Allah SWT menyelamatkan Nuh, menyelamatkan Nabi Nuh, itu hadisnya tidak sahih ya. Yang sahih itu tanggal 10 Muharram adalah Allah SWT menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Adapun Allah SWT selamatkan Nuh dari banjir bandang tanggal 10 Muharram, itu hadis tidak sahih. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil faedah dalam hadis ini, semangatnya para wanita zaman dahulu, hebat-hebat mereka dalam mendidik anak. Di sini disebutkan, katanya Ar-Rubayyi' bintu Muawwid, setelah kita tahu dari Rasul anjuran untuk puasa tadi, kami pun nusawwimu sibyanana, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid, kami juga biasa pergi ke masjid. Dari sini bisa diambil faedah bahwasannya seorang ibu punya peran penting dalam mendidik anak-anak. Itu kewajiban sang ibu. Makanya para ulama mereka menyatakan yang namanya ibu al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama sebelum sekolah di luar. Ya apa enggak? Sehingga peran sang ibu sangat penting dalam pendidikan anak-anak tadi. Lihat mereka ngajak anaknya untuk puasa, ngajak untuk ibadah. Itu ibu-ibu zaman dahulu. Kalau ibu-ibu emak-emak zaman sekarang, naudzubillah, ya enggak? Boro-boro anaknya mau diajak ibadah, malam minggu diajak shopping. Bapaknya pengajian, emaknya
shopping, ya. Bosen di rumah katanya ngurus anak, pengen jalan-jalan lah ke mall malam minggu. Kata suaminya, "Dik, ini ayah mau kakak mau pengajian ini, apalagi ini dari panitia pengajian." "Wah, sudahlah terserah kamu mau pengajian, saya mau ngajak anak-anak jalan malam." Ini ibu-ibu zaman sekarang, ya. Berbeda dengan sahabiah, mereka peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Kenapa? Dikarenakan anak adalah tanaman yang ditanam oleh orang tua nantinya tadi. Ada orang tua yang derajatnya semakin meninggi di surga. Dia kaget sehingga dia mengatakan, "Anna li hadza?" Dari mana saya dapat ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, "Bistighfari waladikas salih." Ini didapatkan dikarenakan permintaan ampun oleh anakmu yang soleh tersebut. Ini menunjukkan penting pendidikan anak-anak sejak dini. Kemudian juga faedah yang berikutnya dalam hadis ini, bolehnya wanita pergi ke masjid. Wa nadhhabu ilal masjid. Katanya Ar-Rubayyi', kami pergi ke masjid. Wanita boleh ke masjid. Rasulullah SAW menyatakan, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Janganlah kalian halangi, jangan kalian cegah wanita-wanita kalian tersebut untuk pergi ke masjid. Namun wanita pergi ke masjid, baik sholat 5 waktu, baik sholat tarawih ataupun pengajian, ada ketentuan-ketentuan dalam syariat. Di antaranya yaitu idza uminatil fitnah, apabila aman dari fitnah, tidak timbul fitnah di masjid. Bedakan, jangan ke masjid nimbulkan fitnah. Di antaranya ke masjid seperti mau kondangan, ya enggak? Semerbak di belakang, parfum semua. Misalkan ini bulan Ramadan, ternyata mak-mak, nenek-nenek, mulai dari adik-adik yang gadis-gadis ini tadi, ketika mau ke masjid menjaga adab, ya. Tidak gaduh, tidak rame. Kadang bulan Ramadan ibu-ibu kadang di masjid dia ngerumpi. Kemudian juga mendapat izin dari suami, dapat izin ngomong kalau mau ke masjid. Dan kewajiban suami kalau istrinya mau ke masjid maka izinkan. Kemudian faedah yang berikutnya, Islam adalah agama yang musamahah. Musamahah itu toleran. Jangan digambarkan Islam itu agama yang serius, ibadah terus, ngehafal terus, enggak, ngaji terus. Ada juga perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan dalam Islam. Apa itu? Mainan. Nah, dari sini juga diambil faedah. Jangan didik anak serius terus kan, seakan-akan tidak boleh main. Suruh belajar ngaji terus, jangan ngaji terus, ngomong ngaji, pinter. Nulis terus, tidak boleh main. Juga tidak diperbolehkan seperti itu ya. Kasih mainan tidak masalah. Apalagi dalam perkara-perkara untuk melunakkan dia pada perkara yang positif. Kata anaknya, "Abi, saya mau ngaji, tapi kalau dibeliin sepeda. Terus saya mau ngaji, kalau dibeliin mainan mobil-mobilan. Ngaji dibeliin pedang-pedangan. Bolehkah?" Jawabannya boleh. Kan ngaji kan ibadah, dididik dalam rangka untuk ibadah, ya kan? Boleh. Tadi apa yang boleh? Diperbolehkan. Sarwan tuh didengarin sama-sama budak kecil ini. Katanya boleh. Nah, diperbolehkan untuk dalam artian apa? Mendidik dia untuk terbiasa dalam perkara ibadah dengan diberi hiburan. Ini kan anak ini kan suruh puasa, disuruh berpuasa puasa Asyura kan, supaya dia tidak nangis, dikasih mainan. Zaman dulu kan tidak katanya jualan mainan kan, cuman ada dibuat dewek. Dalam artian
Puasa-puasa kaget. Kaget siang ini bapak belikan mobil-mobilan. Kalau puasanya bagus. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Untuk anak-anak, tapi ketika sudah besar, hilangkan yang seperti ini. Supaya apa? Supaya ngelatih dia ikhlas. Kalau anak-anak dalam rangka pendidikan tidak masalah. Dalilnya mana? Ini. Tapi ketika sudah besar, hentikan yang seperti itu tadi. Jangan ketika anaknya lah besar, lah bujang SMA, sholat sana. Kalau sholat rutin sehari 5 kali 25.000. Ayah kasih duit. Sekali sholat berjamaah tuh 5.000. Jadi kalau 5 hari, 5 kali sehari berarti 25. Kapan 10 hari? 250. Kali dia dikali kan sebulan 7,5. Jadi 7,5 jatah jajanku. Iya. Ini jangan dah diperbolehkan. Ngapa? Kaget dia ibadah. Tadi kan dia lah bukan lah balik. Yang dipikir dia ibadah, malah ini mendidik dia untuk riak. Bukan mendidik untuk ikhlas, tapi mendidik sama dia untuk riak, untuk mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah terakhir yang bisa diambil dalam hadis ini adalah dalam mendidik anak-anak, ya, dunia pendidikan ketika membiasakan dia untuk berpuasa, sebenarnya disuruh berpuasa harus sampai selesai waktu. Kalau mau mendidik, jangan dikasih gambaran nak puasa sampai kapan? Jam 9 baik, setengah hari, puasa burung jam 10. Salah sebenarnya dalam mendidik. Ngapa? Karena dipikir sama dia jam 10 dia nak makan. Sudah suruh puasa tuh cak mana? Puasa itu dari pagi sampai sore. Kalau lah dia udah kuat, yuk makan. Lesu bini tadi. Dak kalau terguling-guling, bibir pucat, ya sudah. Yuk martabak, selesai itu tadi kan. Nah, jangan diteruskan. Kan diperbolehkan, batalkan. Jangankan anak-anak, kita boleh kan? Misalkan icon lah kecapean yang gawean ini tadi. Sampai bibir lah pucat, lah terkeringat. Ya boleh dibatalkan walaupun kita besar, dewasa. Apalagi anak-anak. Cuma jangan dikasih iming-iming jam 10, jam 11. Apa fungsinya? Kaget dia nempel. Ini kan tujuan didik kan. Puasa itu kan yang dalam Islam kan dari pagi sampai sore. Jadi jangan dikasih tahu pendidikan itu sholat. Misalkan kaget kalau sholat kau sholat berapa rakaat sholat isya nih bi sholatnya 4 rakaat. Tapi kau 2 rakaat be. Nah, itu bukan didik sholat namanya. Mana ada sholat itu 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Difahami? Itu tadi. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.